kita masih berikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di ruang ini dalam kegiatan SIS edukasi modul bertingkat, yaitu berkaitan dengan kegiatan guru gerak. Nah, kebetulan saya di sini sebagai guru gerak, ada dua di sekolah kita, yaitu Miss Santi dan saya. Dan alhamdulillah pada kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah, Mas Siti, dan Bapak Ibu guru tentunya. Keberadaan kami CGP di sini tidak akan maksimal tanpa ada kolaborasi kerjasama dari warga sekolah, yaitu kita semua, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, murid, orang tua siswa. Nah, itu semua adalah satu kesatuan yang mana tujuannya adalah nanti akan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang nyaman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada kesempatan kegiatan kali ini kita bersama-sama berkumpul. Kami selaku guru penggerak di sini bukan menggurui, namun di sini berbagi, di mana ada pengetahuan, ada teori atau sudut pandang dari bagaimana kita menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk menuntun peserta didik kita untuk mencapai cita-citanya setinggi-tinggi mungkin. Nah, sesuai kodrat yang dibawa oleh peserta didik itu sendiri. Nah, itu sebagai komentar. Selanjutnya kegiatan kita nanti gambarannya adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya yang kedua yaitu nanti kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya baru masuk ke kegiatan inti, yaitu penyampaian beberapa materi yang dapat saya sampaikan oleh dari kegiatan guru penggerak, gitu ya. Nah, lalu nanti kita akan sedikit berdiskusi dan merefleksikannya, apakah pemahaman-pemahaman yang akan disampaikan nanti itu sudah berjalan atau ada sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu di tempat kami silakan kepada Mas Siti untuk menyampaikan sambutan. Siti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru seluruhnya yang hari ini berkesempatan mengikuti acara kita diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Kebetulan di sekolah kita ada dua, dari SMB Utama ada Miss Ridwan dan juga ada Miss Santi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan, kesempatan berkumpul di sini dalam keadaan masih semangat ya Bapak Ibu. Di sela-sela waktunya kita hari ini dan kemarin kita melaksanakan SAS ya, sumatif akhir semester, atau dulu dikenal juga dengan PAT, penilaian akhir tahun atau pas genap ya. Jadi mudah-mudahan dengan kesibukan yang Bapak Ibu sekarang sedang lakukan dan masih menyempatkan diri mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya dinilai menjadi berkah buat kita semua, berkah ilmunya terutama, karena yang namanya ilmu itu memang harus kita tambah, kita gali terus sampai akhir hayat, long life learning kalau di bahasa Inggrisnya. Baik Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya ingin mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu dan juga terkhususnya kepada CGP kita ya, ada Miss Santi, ada Miss Ridwan. Bagi saya kegiatan ini motivasi kepada Bapak Ibu yang lain, termasuk saya sendiri juga, karena sebetulnya Bapak Ibu saya juga seharusnya
dan sebetulnya kalau waktu itu memang berjodoh, hari ini saya CGP bareng Miss Hati dan Mr. Ridwan, karena waktu pendaftaran di kapan itu ya Mr. Ridwan ya? Beberapa bulan yang lalu ya itu memang terkendala di esai, bukan karena tidak selesai esainya, tapi karena memang ada satu dan lain hal sehingga pengumpulannya itu tersendat, sehingga ya akhirnya tidak menyertai Mr. Ridwan dan Miss Ranti hari ini. Tetapi saya dapat kabar mungkin Agustus akan dibuka lagi. Bapak Ibu yang memang sudah masuk persyaratannya, sudah sesuai persyaratannya, silakan nanti dicek SIM PKB-nya masing-masing. Katanya sih Agustus sudah mulai pembukaan, itu berarti angkatan ke-13 ya Mister ya. Karena angkatan 12 itu juga sebentar lagi akan dimulai. Jadi angkatan 11 berjalan, angkatan 12 angkatan 10 Mister Iban berarti ya. Angkatan 10 berjalan, angkatan 11 juga mungkin sebentar lagi pembukaan untuk kegiatannya ya, dan angkatan 12 akan dibuka di bulan Agustus. Tadi saya dapat info dari Misri juga, kebetulan kita ada pengajar praktik juga di sekolah pelita utama ini. Dari SMA pelita utama ada Misri dan juga Miss Halina. Jadi Bapak Ibu memang syarat untuk mengikuti CGP itu kan harus minimal 5 tahun ya. Jadi seperti Miss Widi, ya mungkin saya akan janjian dengan Miss Widi biar nanti ada temannya. Yang jelas Bapak Ibu, kenapa sih ini diadakan? Harapan saya untuk teman-teman yang ikut tentu agar dapat dibagikan budaya positifnya, apa yang dipelajari di CGP yang sekiranya itu beriringan dengan apa yang menjadi cita-cita sekolah ya, target pencapaian sekolah. Saya pikir tidak perlu ragu-ragu untuk disampaikan, karena dari dulu kita memang terbuka dengan segala masukan. Saya pribadi sangat terbuka dengan segala masukan. Saya ingat Jumat kemarin ya Mister ya, kita baru membahas tentang visi misi ya, visi misi, dan saya melihat dasar pemikirannya juga baik. Visi misi yang sudah kita lakukan juga sudah berjalan dengan baik, tetapi yang namanya pendidikan itu terus berkembang, sehingga memang visi misi itu juga perlu diperbaharui, diberi penyegaran, menyesuaikan dengan tren yang terjadi saat ini. Layaknya teknologi ya, semakin berkembang, maka penggunanya juga harus semakin terlatih dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Begitu juga dengan sekolah, tren yang terjadi, kebutuhannya sekarang seperti apa, maka visi misi kita juga harus menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini. Bagaimana cara sekolah untuk menghadirkan kualitas pendidikan yang baik untuk anak-anak, dan tentunya bagi saya budaya kerja yang positif juga untuk guru-guru. Dan melalui ajang CGP ini kita bisa belajar banyak hal, tidak melulu tentang visi misi, tapi ada banyak hal lainnya ya Mister Ridwan ya, yang bisa kita gali. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti silahkan diikuti kurang lebih 1 jam ya Mister Ridwan ya, 1 jam bersama dengan Mister Ridwan. Silahkan diikuti dengan baik, kemudian ambil yang baiknya. Saya pikir semua yang disampaikan nanti baik-baik ya, nggak ada buruknya. Jadi Bapak Ibu silahkan juga bertukar pendapat nanti kalau memang sudah ada sesinya. Saya nanti mungkin mohon izin nggak bisa itu sampai acara berakhir, karena ada dokumen yang perlu saya persiapkan juga di office. Jadi mungkin itu saja, dan berikutnya mungkin besok bukan lagi Bapak Ibu ya, tapi nanti kita akan jadwalkan lagi untuk besok untuk diseminasi, kan ada 2 orang ya, mungkin besok dengan Miss Randu. Yang jelas Bapak Ibu perlu ketahui nanti ketika giliran Bapak Ibu ya, semuanya kurang lebih akan seperti ini. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah gambaran apa yang akan kita lakukan nanti seandainya Bapak Ibu yang duduk di sini gitu. Jadi mohon dukungannya, mohon partisipasinya, karena pada akhirnya kita semua akan sampai di titik itu. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, dan juga saya ucapkan
semangat ya, dan semoga lancar semuanya untuk Mr. Ridwan, Miss Ranti dalam menyelesaikan program CGP ini dari awal sampai akhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Meskipun hari sudah siang ya, tapi semua kita harus pagi. Kita lupakan dulu masalah-masalah kita abaikan dulu kegiatan-kegiatan mungkin yang mendesak kita hari ini, tapi kita hadirkan diri kita saat ini dan sekarang supaya bermanfaat apa yang kita ikuti kegiatan pada siang hari ini. Oke, karena tadi masih semangat ya, saya mau cek dulu nih semangatnya seperti apa gitu ya. Miss Beta. Oh iya, tahu ya, Miss Beta ya. Miss Beta masih semangat. Apa buktinya kalau Miss Beta hari ini masih semangat? Mengikuti hari ini, detik ini hadir di sini untuk Mister. Saya khususnya dan umumnya untuk berimbas kepada lingkungan belajar kita ya, Bu Beta ya. Nanti kalau pribadi nanti gimana kata ada hubungan pribadi itu sama Bu Beta sama saya gitu. Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, di sini saya selaku CGP berbagi pengetahuan, wawasan, dan pada hakikatnya kita semua sebagai guru sudah menjalankan. Cuma di sini perlu ditebalkan kembali, ya, dijelaskan kembali supaya benar-benar kita menjalankan kegiatan kita sebagai guru setiap harinya itu penuh dengan keikhlasan, menjiwai, ya. Terus kita betul-betul mengaplikasikan kepada peserta didik dan akhirnya apa? Kita memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan baik, yaitu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara mengatakan menuntun. Nah, menuntun tidak lagi di sana akan ada terjadi marah, ya, dongkol, kesal, gitu ya. Nah, seperti itulah tuntutan kita sebagai guru. Kita bisa dilihat di sini tujuan pendidikan menurut KHD. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh itu, pendidik tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada, agar anak-anak itu dapat memperbaiki lakunya. Laku berarti perilakunya setiap hari, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Berarti di sini potensi-potensi yang dibawa peserta didik kita itu kita yakini kalau mereka itu bermacam ragam, tidak sama satu sama lain. Maka dari itu hari ini kita harus menyadari kalau perilaku peserta didik kita yang kita harapkan perilakunya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu adalah hal yang wajar. Kita harus mampu untuk berpikir kenapa sebabnya dia seperti itu. Kita menggali lagi, tidak ujung-ujung kita lantas menghakimi. Oke, lalu budaya positif itu apa sih? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini semua pasti cita-cita kita sebagai guru ya. Melihat anak disiplin, melihat anak bertanggung jawab, melihat anak itu kritis. Ketika itu sudah terjadi, maka kita sebagai guru merasa saya sudah berhasil nih ya. Meskipun bukan karena kita sendiri, tapi sedikit banyak karena campur tangan intervensi kita. Nah, seperti itu. Jadi budaya positif itu perlu direncanakan supaya dia tumbuh di lingkungan belajar kita. Jadi ke depan ada beberapa konsep yang akan kita pahami, yaitu ada 7 konsep. Wah, banyak Mister ya. Nah, kita akan mengambil kesimpulan ya, kesimpulan dan akan lebih banyak berinteraksi kira-kira sudah terjadi atau belum, dan kalau misalnya sudah berarti nanti kita apa yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu kita pertahankan. Nah, seperti itu.
Ada 7 di sini bisa kita lihat. Yang pertama perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Nah ini nanti akan melihat kita sebagai guru itu nanti posisinya di mana? Apakah manajer, apakah pengawas, apakah membuat rasa bersalah? Nah di situ nanti kita akan merefleksi. Oh ternyata saya sudah di manajer nih. Nah kan berarti itu sudah bagus sekali sebagai guru. Lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tadi perubahan paradigma belajar sudah dipahami ya, yaitu kita menciptakan lingkungan belajar untuk menuntun kodrat peserta didik. Jadi kita di sana tidak ada rasa pemaksaan kepada peserta didik ya. Selanjutnya, dalam membangun budaya positif dapat menyediakan lingkungan yang positif tentunya. Lalu aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lalu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi paradigma ini yang sama-sama kita harus pahami, di mana lingkungan yang positif, aman, lalu nyaman, siswa mampu berpikir kritis, bertindak, itu kira-kira akan terjadi karena perilaku atau sugesti yang kita berikan kepada peserta didik. Kita semua yang menciptakan itu. Bisa kita lihat di sini, bisa dibaca dulu. Suara Miss Elvi kayaknya ya, baca supaya mantap itu Pak. Ya silakan Miss Elvi, boleh di depan. Iya, di depan dulu. Terima kasih Mas Miss. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Terima kasih Miss Elvi. Jadi instruksi yang dibacakan Miss Elvi tadi, kita kan sudah duduknya berhampiran dengan teman ya. Nah, satu teman kita mengepalkan tangan, yang satu tugasnya apa? Merayu, membujuk, bahkan menyogok, memberikan uang. Kira-kira mau nggak teman kita itu membuka kepala tangannya, gitu ya? Ya, lalu beda dengan Widin, jadi dengan Pak Widin. Kira-kira dengan lulusan manjanya kepala tangannya akan dibuka tidak? Udah ya, bisa ya pahami. Nah, kita praktek. Ada satu teman yang mengepal, satu lagi merayu. Berarti di sini disebut mengepal, merayu. Nah, gitu ya. Pak ini sama Mr. Jim siapa yang mengepal, siapa yang merayu? Poin apa sih yang akan kita lihat dari simulasi ini? Nah, paradigma belajar. Jadi sebenarnya kontrol. Tadi kan teman kita yang mengontrol membuka atau menutup kepala tangan, ya. Jadi hari ini kalau kita memang menjadi seorang guru yang berprinsip, menjadi pribadi yang memiliki prinsip, tentunya godaan atau rayuan atau rengekan dari peserta didik atau apalagi sogokan yang misalnya uang 100.000 buka lah misalnya 100.000 loh. Ya bukan kepala tangannya maksudnya ya. Nah lalu
membuka artinya kita sudah memberikan orang lain untuk mengintervensi diri kita. Nah, berarti kita sudah lepas kontrol. Sama juga hari ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Ada Dr. William Glasser mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini semua adalah sebuah ilusi. Kita ketika melakukan ini seolah-olah peserta didik itu udah berhasil nih kita bentuk pribadinya. Misalnya kita ingin anak itu disiplin ya, kita marahi saat itu. Kita ketika melakukan marah pada peserta didik, kamu terlambat, saya hukum di sini, besok tidak boleh terlambat. Di sana ada pemaksaan. Karena apa? Kata Dr. William mengatakan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan peserta didik kita tidak ada kesempatan untuk membantah. Dia akan ikut-ikut saja. Nah, begitu. Namun dalam hal ini karakter yang terjadi pada peserta didik ini bukan melekat, ya, tidak permanen dia. Karena dia melakukan itu karena apa? Terpaksa, karena kita. Nah, jadi dalam paradigma disiplin di sini untuk mengontrol peserta didik, tentunya kita berharap peserta didik itu muncul kesadaran dari diri dia sendiri, tanpa kita memaksa, tanpa kita membuat dia merasa bersalah dan lain sebagainya. Trik kita yang mungkin selama ini kita tidak lakukan. Lalu bagaimana? Gitu ya pertanyaannya. Lalu bagaimana? Nah, untuk menciptakan itu di sini ada konsep disiplin positif yang harus kita rencanakan. Apa makna disiplin? Next. Nah, di sini disiplin berarti belajar. Belajar berarti kita sudah menerapkan disiplin itu sendiri. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid itu berasal dari Socrates dan Plato. Disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan apa yang tidak. Lalu disiplin itu sendiri dapat dalam bentuk budaya kita, yaitu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, konsep disiplin di sini berarti kalau kita cermati secara mendalam, selama ini kita lebih kepada memberikan hukuman. Anak ketika kita memberikan hukuman, dia akan disiplin. Ya, paradigma kita, sebagian dari kita masih seperti ini. Namun pada hakikatnya, karena kita sepakati disiplin itu adalah belajar, maka dia harus apa? Ada kesadaran dari peserta didik itu sendiri. Berarti tugas kita adalah memberikan kesadaran kepada peserta didik supaya tumbuh disiplin di dalam diri peserta didik. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, berarti kalau ini sudah muncul di dalam diri peserta didik dengan konsep berpikir seperti ini, kita mengintervensi peserta didik, maka kita sebenarnya sudah memberikan pembelajaran mereka itu memiliki disiplin kepada diri sendiri. Karena disiplin itu adalah ini nilai-nilai yang dia hargai. Berarti peserta didik itu menghargai dirinya sendiri. Saat saya tidak datang terlambat, saya sedang menghargai waktu itu. Nah, waktu saya menghargai waktu, maka hari ini saya tidak boleh datang terlambat. Nah, begitu kira-kira. Jadi bukan karena takut dengan wali kelas, takut dengan peraturan sekolah,
sekolah, bukan karena itu. Tapi konsep berpikir peserta didik sudah ke arah sana. Saya datang tepat waktu karena saya menghargai waktu itu sendiri. Nah, ya. Lalu ada konsep lagi selain disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini salah satu cara guru untuk menganalisa kebutuhan peserta didik. Ketika kita melihat peserta didik perilakunya tidak sesuai dengan harapan kita, maka tidak lantas kita langsung menghakimi beliau. Misalnya kamu ini memang raja terlambat misalnya, berarti kita sudah menghakimi. Tapi kita lebih bertindak lanjut, menggali lagi, kenapa sih perilaku itu bisa terjadi berulang-ulang? Apa faktornya? Apakah karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi? Karena di sini ada konsep bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu kelima-limanya harus terpenuhi, baru perilakunya akan positif. Nah, apa itu? Ya, kebutuhan dasar itu sendiri yang pertama, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sebentar ya. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, cinta kasih, atau diterima di lingkungannya, lalu penguasaan, kebebasan, dan terakhir kesenangan. Anak-anak kita semuanya perlu memenuhi kebutuhan ini. Bahkan kita sebagai manusia sendiri, guru juga perlu memenuhi kebutuhan ini. Kalau ada yang mungkin tidak terpenuhi, maka perilaku kita akan negatif. Ya, negatif karena apa? Karena kita mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dasar itu tadi, cuman dengan cara negatif. Nah, seperti itu. Contoh, kalau misalnya peserta didik di rumah kurang perhatian, ya, dari orang tua cuek aja, tidak pernah menanyakan kamu progres belajarnya sampai mana gitu ya, tidak pernah perhatian. Maka di sekolah karena perhatian ini kurang, bisa jadi perilaku peserta didik itu akan mencari perhatian teman-temannya, gurunya yang berlebih, ya. Tapi kesimpulan dari kita melihat atau teman-teman sejawat dia melihat, ya, peserta didik itu mengecap ini nakal ya anak, gitu. Nakalnya apa? Sekali kita telusuri ternyata benar. Kebutuhan dasar kasih sayang di rumahnya itu tidak terpenuhi, sehingga kita sebagai guru hari ini memberikan treatment, memberikan penguatan kepada peserta didik ini agar kasih sayangnya itu terpenuhi dengan cara yang positif, saling menghargai dengan teman, misalnya saling peduli. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Berarti kita sedikit akan menganalisa di sini ya. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi. Saya akan bertanya dengan Mr. Wahyu dulu. Kira-kira seandainya Mr. Wahyu menjadi Bu Ria, menurut Mr. Wahyu, alasan Agus melakukan hal itu karena apa? Dia itu apa? Seringkali meminta bekal makan dengan paksa. Bagilah makananmu, ya saya. Belum di ACC sama temannya langsung ambil. Dapat telur 1 gitu ya. Nah, kira-kira kenapa? Menurut saya mungkin anaknya di rumah itu
mungkin bangunnya telat atau kebutuhan perutnya belum terpenuhi misalnya pagi, bisa jadi dia buru-buru ke sekolah dan mungkin dia melihat temannya ada makanan berlebih, dia anggap itu punyanya yang dia langsung ambil aja tanpa izin. Ya, luar biasa sekali pendapatnya. Berarti dia memenuhi kebutuhan makannya karena untuk bertahan hidup ya. Kalau nggak ngambil itu mungkin akan lapar, nggak bisa konsentrasi belajar gitu ya. Itu analisa dari Mr. Wahyu. Kalau Miss Ludi bagaimana? Kalau menurut gue sih mungkin kita nggak tahu ya di rumah ini orang tuanya seperti apa. Mungkin ada kalanya orang tuanya sedang kesusahan ekonomi. Jadi ada hal lain yang mungkin diutamakan untuk dipenuhi terlebih dahulu dibandingkan kebutuhan perut si anak. Jadi si anak karena mungkin sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, jadi dia mencari cara lain gimana ya supaya dia tetap bisa memenuhi si kebutuhannya itu. Oke. Berarti terima kasih pendapatnya Miss Ludi. Berarti dia menempuh ya untuk memenuhi kebutuhan dasar dia dengan cara negatif ya. Benar nggak? Karena dia ngambil tanpa ada konfirmasi kan, akhirnya teman-temannya risih sehingga teman-temannya mengeluh dengan Bu Ria kalau dia selalu memaksa mengambil makanan tanpa izin. Nah kita lihat ya dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu. Kita cari tahu dulu ya. Tadi berarti pendapat Mr. Wahyu, Miss Ludi berkira-kira kalau mungkin ekonominya sedang terpuruk orang tuanya, lalu misalnya dia memang sedang kelaparan gitu ya. Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kalau misalnya pertama Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang, berarti kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Lalu kalau misalnya teman Agus jadi memperhatikan Agus, misalnya dia mengambil itu bukan karena lapar, bukan karena orang tuanya nggak memberikan uang, tapi karena dia mencari perhatian teman, gitu ya. Nah itu kan kita bisa observasi. Lalu yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan apa? Power ya, kekuatan. Dia ingin merasa ditakuti oleh teman-temannya. Lalu kalau misalnya perilaku peserta didik itu, Agus itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, itu aja, telur misalnya atau sosis misalnya ya. Berarti di sini ada apa? Ingin kebutuhan kebebasan terpenuhi. Nah gitu. Dia ingin bebas gitu memilih makanan yang ada, sementara yang dia punya apa? Hanya telur dan sosis misalnya. Cepat ya telur dengan sosis kalau misalnya Oke, yang kedua, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, kesenangan berarti kan dia cuma iseng aja ngambil telur temannya misalnya, ya lauknya itu makan dikit karena temannya marah gitu kan, itu ada rasa kesenangan bagi dia sendiri. Nah, berarti dia menempuh untuk memenuhi kebutuhan rasa senangnya itu dengan cara negatif. Tapi kalau ini semua kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi di rumah, ya pasti dia akan perilakunya positif selalu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, oke, tak luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke konsep selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Kira-kira kenapa? Apakah berdampak efeknya untuk siswa itu lama? Salah satunya misalnya kita kembalikan ke diri kita ketika kita di tempat ramai, kemudian kita dijudge, otomatis kita akan merasa malu, sehingga nantinya setiap kita dihadapkan dengan situasi yang sama, kita udah merasa oke, bentar lagi gue dipermalukan lagi. Hasil apa? Minat kita dengan pelajaran itu semakin berkurang. Sedangkan di sini kita sebagai guru harusnya mencari tahu kenapa alasan anak ini seperti ini. Jadi nggak boleh langsung ngejudge anak itu, kamu kenapa nggak bisa, sehingga teman-temannya menertawakan dia. Hasil apa? Dia akan menjadi bulanan-bulanan temannya. Luar biasa sekali, lengkap komplit ya, padahal baru ditanya satu langsung menjawab dua. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk ini. Dan saya tadi tidak setuju karena memalukan, berdampak pada psikologi anak yang dikhawatirkan menimbulkan trauma yang lama. Dihadapkan dengan situasi yang sama, dia sudah ada gugup juga nanti. Bahkan sampai berefek apa? Dia akan membenci mata pelajaran tersebut. Sebaiknya kata Miss Widi, kita harus kasih tahu dulu, gitu ya. Nah, sebuah hukuman atau konsekuensi. Tadi kan dibawakan apa? Dia tidak memperhatikan katanya ya. Sehingga Pak Seno dengan sengaja mungkin efek kamu tidak memperhatikan saya, berarti kamu mendapatkan itu akibatnya. Nah, seperti itu mungkin ya, sepintas. Namun itu kurang tepat karena akan berdampak kepada trauma peserta didik. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, di sini kita akan lihat hukuman dan sanksi atau konsekuensi itu seperti apa efeknya. Kalau misalnya hukuman itu kita sepakat nggak sesuatu yang menyakitkan? Tidak. Yakin? Israel dihukum itu nggak sakit? Nggak, maksudnya hukuman itu kan nggak selalu berhubungan dengan hal yang menyakitkan. Baik yang memberi atau dengan Contohnya? mungkin kita bisa mengalihkan ke hal yang memberikan contoh. Oke, ya baik. Mungkin pertanyaannya saya akan rubah, pernyataannya saya rubah. Biasanya hukuman itu identik kepada hal yang membuat orang tidak suka, benar kan? Nah, tidak suka. Datang terlambat potong 1 menit sekian. Kan nggak menyenangkan ya? Gitu ya. Banyak lagi. Wow. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak-anak dengan jangka waktu yang panjang. Dia merasa tersiksa dengan peraturan-peraturan yang kita buat gitu ya, hukuman. Lalu merasa sebagai korban. Cuma nggak ada aturan, nggak ada hukuman. Pasti saya nggak seperti ini, nggak disuruh makan. Ya, sering dia anak-anak ya. Nah, tapi di sini kalau kita mau menerapkan disiplin itu ada dua, bisa netral, bisa positif. Kalau misalnya dari konsep hukuman itu adalah sesuatu yang negatif yang diterima oleh peserta didik ya. Nah, efeknya kita bahas di sini efeknya. Namun di sini ada dua yang bisa kita lakukan untuk menjalankan disiplin positif tadi, yaitu kita membuat konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi itu seperti apa? Sesuatu yang harus terjadi. Datang terlambat misalnya, apa konsekuensi yang kita berikan? Berarti kalau misalnya konsekuensi itu sudah disepakati. Nah, kalau misalnya hukuman identik dengan satu pihak kan, dari guru, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, kita sudah memberikan perintah, datang terlambat, kamu harus lambat cuci WC misalnya, tanpa ada pembicaraan sebelumnya. Wah, itu adalah hukuman. Ya. Kalau misalnya ada pembicaraan, berarti itu di posisi konsekuensi, sudah ada perjanjian. Nah, sebelumnya, gitu. Yang kita jalankan selama ini di posisi konsekuensi ya Pak ya, karena sebelumnya sudah kita komunikasikan. Oke Pak Rizal. Iya. Yang masukan juga. Jadi kalau ingin memberikan suatu hukuman itu betul harus ada konsekuensi.
Jadi sebenarnya anak-anak kita ini tidak mengerti, ya. Mungkin yang selama ini tadi mungkin yang diceritakan sama Seriton, maksudnya hukuman itu memang menyakitkan bagi yang tidak kita sampaikan dulu. Kalau seumpamanya hukuman itu memang anak-anak itu sudah mengerti konsekuensinya yang sudah mereka buat dan hukuman yang didapat, saya rasa rasa itu tidak ada. Seperti kita ambil contoh, seumpamanya anak ini sebelum kita hukum, kita tawarkan terlebih dahulu, ya kan? Hukuman apa yang setidaknya patuh, ada hukuman apa yang setidaknya cocok untuk sesuatu kesalahan yang sudah kamu buat. Mereka begitu. Ini kan di sini kita untuk menghilangkan rasa sakit hati. Jadi anak itu kan coba dulu, jadi kita coba dulu. Oke, mister, mungkin saya mau kali dulu gitu. Nah, mungkin dengan cara seperti itu, ya hukuman itu bukan suatu hal yang menyakitkan, tapi hukuman tersebut juga ada dari segi positifnya. Jadi anak itu sudah ngerti cara memangkal yang baik dan benar itu seperti apa. Tadi dia bisa memangkal, ini bisa memangkal. Ini dilaksanakan itu memang betul-betul dia salah. Dengan kesalahan itu dia akan bertanggung jawab sesuai dengan konsekuensi yang dia ucapkan. Terima kasih Pak Widi. Jadi ada pelajaran yang baru ya, sebelumnya belum bisa mengepel, akhirnya bisa mengepel. Tapi dengan catatan sudah ada kesepakatan di awal. Nah seperti itu. Berarti jatuhnya itu di konsekuensi. Ustaz, minta bantu dicek-cek ya nanti. Siapa tahu mati namanya kan. Oke. Lalu restitusi merupakan pilihan. Ya, merupakan pilihan yang kita berikan kepada peserta didik. Lalu kalau misalnya konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, setelah dia ngepel udah ya Pak, karena dia udah sepakat kan, nggak sakit hati lagi. Karena sifatnya bukan hukuman tadi. Ya memang hukuman, cuman udah ada kesepakatan. Jatuhnya jadi konsekuensi. Karena saya berbuat, nah, saya menanggung resikonya dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu konsekuensi juga korban bisa diabaikan. Nah, berarti dia tidak merasa sebagai korban karena sudah tahu gitu. Ini konsekuensi yang saya tanggung karena saya ribut di kelas misalnya. Lalu restitusi. Kalau restitusi berarti korban mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi itu misalnya apa? Kita lebih mengarahkan peserta didik ke kegiatan yang positif. Misalnya tadi kalau misalnya terlambat, dia harus ngapain nih? Harus membaca buku misalnya. Jatuhnya di situ kalau menurut teori ini dia bukan hukuman, tapi lebih kepada pilihan-pilihan yang dia inginkan sendiri. Jadi muncul dari peserta didik itu sendiri, bukan dari kita. Oke, berarti keputusan itu di peserta didik, ya. Lalu penguatan hanya bertahan. Nah, kalau misalnya disiplin ditegakkan dengan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, kita jalankan restitusi berarti masalah terpecahkan, ada solusinya. Nah, dari peserta didik itu sendiri. Lalu, kalau misalnya hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Benar nggak? Kalau hukumannya, sedesain apapun peraturan yang kita buat, tapi kita tidak menjalankan itu atau peserta didik tidak menjalankan, sia-sia. Di sini tidak akan tegak. Itu sifatnya. Lalu kalau misalnya konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau misalnya restitusi kita jalankan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, berarti lagi-lagi kesadaran peserta didik yang kita gali di sini. Lalu selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi. Kalau misalnya hukumannya, kalau misalnya konsekuensi itu dijalankan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan kalau misalnya restitusi yang kita jalankan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Karena kita ada diskusi di sana. Kira-kira seperti itu ya dari tiga aspek ini. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hendaknya yang kita jalankan untuk menerapkan disiplin positif kepada peserta didik itu di konsekuensi dan restitusi, yang mana kita perlu diskusi dan disepakati oleh peserta didik. Kalau bisa langsung ke peraturan yang kita buat dan berpihak satu pihak dari kita, maka itu efeknya negatif semua. Oke. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita lihat di sini teori motivasi perilaku manusia. Pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila
saya tidak melakukannya. Nah itu. Jadi peserta didik seperti itu pola pikirnya. Motivasi eksternal berarti. Kalau misalnya saya tidak datang ke nanti akan ada hukuman isi buku poin misalnya. Ya. Padahal yang kita harapkan tadi adalah peserta didik itu tidak datang terlambat itu karena dia menghargai waktu. Idealnya kan seperti itu. Lalu motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya kita hari ini mengajar, berinovasi, memberikan pelayanan prima kepada peserta didik. Wanipirosis kayaknya, ya gitu ya. Nah itu masih di kategori motivasi eksternal gitu. Saya berlurus capek memikirkan bahan ajar begini ya. Budaya positif, tahu gak saya segini nggak meningkat ya. Tapi kita dapat bukan, ya rezeki bukan itu aja kan, bukan berupa angka aja ya Pak ya. Tapi kesehatan kita, kebahagiaan keluarga kita itu hal-hal yang lain gitu ya. Lalu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah ini yang harus kita capai. Pola pikir peserta didik itu seperti apa? Bahkan kita sebagai guru itu harus memiliki motivasi internal ini. Tujuan disiplin positif itu sendiri. Itu apa? Saya ketika kita berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Nah, berarti lebih ke sana pola pikir kita ya. Menghargai diri kita sendiri. Karena yang berperan mengontrol diri kita itu memang diri kita. Bukan karena kepala sekolah kita misi harus begini-begini, baru kita berjalan seperti itu, gitu ya. Nah, tapi memang disiplin positif itu muncul dari motivasi internal. Dan ini agak sulit dan kita selalu harus sadar kalau ini sebenarnya dalam rangka menghargai diri kita. Ya, yakinlah Bapak Ibu, kalau kita melakukan mungkin menurut kita pekerjaan kita lebih banyak daripada teman-teman kita, ya. Tapi yakinkanlah di sana suatu saat kita akan mendapatkan sebuah balasan, gitu. Balasan yang positif. Yang bentuknya bukan yang seperti yang kita harapkan, tapi sesuatu yang lain dan itu lebih baik untuk diri kita. Jadi lakukanlah yang terbaik hari ini untuk kita ke depan. Selanjutnya, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat ini posisinya udah tahu ya, hukuman, lalu ada konsekuensi dan yang terakhir restitusi, gitu ya. Tapi di sini kita akan berlatih hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman tergantung bisa. Tergantung, wah, supaya tergantung. Dia bisa masuk hukuman ketika tidak ada kesepakatan dengan siswa, ya, karena kita nggak ada mensosialisasikannya. Yang kedua, itu konsekuensi ketika kita sudah ada pembicaraan dengan siswa. Oke ya. Oh, saya semua. Nanti kita lihat kuncinya ya, jawabannya. Kata Miss ini tidak kunci tadi tergantung. Oke, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ada coretan di meja, dia sendiri yang membersihkan. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Ada kesadaran di sana ya. Nah, saya mencoret nggak mungkin dong Pak Jasmin yang disuruh untuk membersihkan gitu ya. Oke. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Nah, tergantung hukuman ya. Oke. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Luar biasa. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Ya. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, gitu ya. Ada yang masih menerapkan seperti ini? Rahasia ya. Oke.
Di situ ada 2 konsekuensi dan yang lainnya adalah hukuman. Ya, tadi di sini tidak pakai sepatu sepanjang hari, ya, itu termasuk hukuman. Ya, karena mempermalukan dia, gitu ya. Harusnya kalau saya konsekuensi apa? Kira-kira kalau saya itu dirubah menjadi konsekuensi, peserta didik itu memakai sepatu yang berwarna-warna, kira-kira apa konsekuensi yang dia dapatkan harusnya? Sepatunya ditahan. Ditahan, berarti nanti dia sama dong. Ditahan menggunakan sandal jepit. Nah, sendal kita udah memfasilitasi misalnya ya. Kalau misalnya anak yang menggunakan sendal jepit itu, berarti dia yang tidak disiplin misalnya. Sendal yang berduri itu. Iya. Luar biasa solusinya ya. Baik. Next. Biasa. Nah, di sini masuk yang kelima. Sebentar lagi Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan ada 7, sekarang udah posisi konsep yang kelima, restitusi atau posisi kontrol dulu. Di sini kita akan merefleksi juga, kita akan lihat selama ini kita mengajar di kelas itu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau sebagai teman, kita anggap peserta didik itu sebagai teman atau pemantau dari jauh gitu ya, pakai telepon gitu ya, atau manajer. Nah, idealnya itu posisi guru untuk menjalankan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu di manajer. Karena di sana kita tidak melakukan hukuman, kita membuat merasa bersalah, dan kita memberikan pemahaman supaya apa? Muncul kesadaran peserta didik itu sendiri. Ya. Lanjutkan. Nah, di sini kira-kira pernyataan-pernyataan yang bisa kita lihat posisi guru itu tadi. Ada yang membuat rasa bersalah kalau kita selalu melakukan ini di kelas. Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, misalnya ya, itu kita ternyata secara tidak langsung sudah di posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, nanti kita akan lihat apa efeknya. Ya. Lalu kamu tidak benar-benar melakukannya. Salah terus ya. Sudah berapa kali ketemu sama saya? Sana keluar misalnya. Itu berarti kita sebagai posisi penghukum. Lalu kalau misalnya kita di kelas, ayolah lakukan demi ibu loh. Kalau kamu nggak lakukan, nanti ibu nggak takdir lagi nih. Permen misalnya. Ya. Menganggap peserta didik kita sebagai teman, gitu ya. Lalu pantau-pantau dari jauh nih biasanya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya, kita berarti mempersiapkan itu tadi ya, ada stiker-stiker yang kita berikan. Nah, kalau misalnya peserta didik yang sesuai perilakunya sesuai harapan kita berikan stiker. Jadi dia merasa dihargai. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti di situ apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah ini berarti kita minta anak itu untuk berpikir, mencari solusi, gitu ya. Kita tidak menghukum di sana, kita tidak membuat dia merasa bersalah, tapi kita mengajak kalau sesuatu yang mungkin menurut dia nilai-nilai yang dia buat itu tidak tepat, maka dia harus menyelesaikan, mencari solusi. Nah, berarti kalau misalnya ini kita terapkan kepada peserta didik, kita sudah menjadi guru yang statusnya di manajer. Nah, di sini ada kasus bisa dibaca Bapak Ibu. Pada hari Senin, Pak Harun, jelas ya, ini solusi bisa lihat aja ya. Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan IPA dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipa dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai aja bu,
mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, yang harus kita analisa di sini, kira-kira kalau misalnya kita lihat tadi posisi kontrolnya di mana? Apakah penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Teman, ya teman ya. Ayolah tugasnya dan kerjakan, nanti ibu udah tegur. Bapak kepala sekolah, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bagi ibu. Yang mana? Coba dilihat tadi. Teman. Oke, teman. Karena ada kata-kata di sana lakukan di rumah ibu, gitu ya. Dan, ya. Selanjutnya, kasus 2. Panjang ya. Kita langsung lihat di ini aja peran Pak Anto. Atau ini lah, satu cerita lagi misalnya. Atau sama kasusnya. Nah, banyak sama-sama dipikul, ingat sama dipikul. Ada orang mau Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. bersalah sekali ya. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya akan menganggur. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan? Serius kan? Ya. Kadang-kadang juga sedikit boleh lah ya. Karena panjang harus ada lucunya dikit, nggak boleh kan? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancingnya begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, lalu menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya akan kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah lepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke
akhirnya yang tunggu. Dino mengangguk tanpa menyetujui Tanda. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir, masih ada ternyata. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama bebas dan bersenda gurau sekali. Sudah cengkrama tentang dulu. Ternyata dia bisa membawakan seperti dongeng Miss Beta dulu di Guru sekolah minggu. Wow, ya. Karena dia tahu, jadi kita di bawah ini ya, luar biasa sekali. Nah, kita akan melihat tadi posisi kontrolnya di mana guru tersebut ya. Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, atau memantau atau kelihatan ya. Baik, langsung saya sampaikan saja tadi kalau kita melihat tadi itu tadi di sana kan kepala sekolahnya mengarahkan kalau dia harus bertanggung jawab dengan alasan tadi dia tidak bisa menjahit tanpa dipaksakan ya. Tadi kita melihat diarahkan, saya tidak bisa menjahit, lalu ada Pak Anto yang bisa mengajarkan. Akhirnya dia sepakati dan akhirnya kesimpulannya apa? Anak tadi sudah bermain lagi. Intinya di situ si Irfan pengen seperti semula ganti bajunya supaya dia pulang ke rumah tidak dimarahi oleh ibunya. Nah, kalau kita misalnya mampu melakukan merespon masalah-masalah peserta didik yang terjadi di lingkungan belajar kita seperti ini, nah itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, itu berarti posisi kita sebagai guru sudah menjadi level manager karena solusi itu keluar dari peserta didik itu sendiri berkat dari arahan-arahan yang kita berikan, yang kita gali dari peserta didik itu. Tapi sedikit banyak selama ini kita mau instan gitu ya, mau instan dan kita mengabaikan itu sehingga peserta didik menerimanya saya dihukum. Kalau dia mampu kita arahkan dengan baik, dia sudah menjalankan pemahaman, dia sudah belajar dengan kejadian yang sudah terjadi. Karena disiplin itu sendiri tadi kata Socrates dan Plato, disiplin itu adalah belajar. Baik, masuk topik ke-6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Lawson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Untuk menciptakan ini, supaya lingkungan belajar kita itu muncul budaya positif, kita perlu mulai yang dari paling kecil, yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu sebuah nilai-nilai kebajikan yang dijalankan oleh peserta didik dengan penuh rasa sadar. Contoh hari ini kalau kita membuat peraturan kelas, ya peraturan kelas kita supaya kita paham keyakinan kelas itu muncul dari peraturan kelas dulu. Peraturan kelas itu ujung-ujungnya mengenai kenyamanan belajar, ya, kenyamanan belajar. Contoh ketika kita buat peraturan kelas seperti ini, dilarang berbicara saat tempat berpendapat. Nah, sebenarnya yang kita jalankan di situ adalah nilai apa? Kita menjalankan itu tadi, dilarang berbicara saat teman lain berbicara. Nilai apa yang kita yakini sehingga kita melakukan itu? Bapak Ibu, menghargai ya
sedang menjalankan nilai menghargai orang lain, sehingga kita tidak boleh berbicara saat orang lain sedang berbicara, ya kan? Nah, nilai-nilai ini yang kita bentuk dengan istilahnya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas dari peraturan kelas akan berdampak berimbas menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini mampu dijalankan peserta didik kita semuanya, akan berimbas kepada apa? Ke lingkungan positif, ya. Setelah itu akan membentuk budaya positif, sehingga lingkungan belajar kita tadi sudah tercipta lingkungan yang nyaman, yang merdeka tadi. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi mulai dari kita membuat itu tadi keyakinan kelas dari peserta didik kita sepakati sebelum kita menjalankan pembelajaran. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti di sana apa keyakinan kelasnya? Untuk menjalankan apa peran peserta didik itu untuk bertanggung jawab. Nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab, mengembalikan buku di tempatnya, mengembalikan barang yang dipinjam misalnya, itu tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang kita tuju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu peraturan yang kita buat misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu keyakinan kelas yang dipahami harusnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Karena ini sebelumnya dibentuk dengan kesepakatan bersama. Ya. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Itu dalam rangka keyakinan kelasnya. Nilai yang akan dituju adalah apa? Dilarang melakukan kekerasan? Iya, keselamatan, menghormati orang lain. Itu nilai-nilai yang akan dituju. Kalau misalnya dilarang menggunakan narkoba, nilai yang akan dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri. Oke, menghormati orang lain, kesabaran, sabar ya. Ternyata sabar itu sebuah nilai yang harus kita latih. Lalu gunakan masker. Gunakan masker itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan dan keamanan. Nah, nilai-nilai seperti ini yang kita berikan pemahaman kepada peserta didik. Selama ini kan kita hanya fokus kepada peraturan aja. Kita buat peraturan apa ya supaya kelas kita ini tidak ribut misalnya ya, dendamis gitu kan. Tapi kita lupa untuk menyadarkan ada keyakinan yang dituju. Sebenarnya ketika kelas itu tidak ribut karena saling menghargai orang lain. Nah, di sisi ini kadang kita masih lupa untuk menyadarkan peserta didik. Kita lebih fokus kepada peraturan-peraturan. Sehingga kalau misalnya anak itu tidak kita biasakan, dia tidak muncul karakternya sendiri, tapi karena di memori pikirannya terkonsep peraturan. Gak ada aturan, gak ada yang mengawasi, udah bilangnya bisa muncul lagi gitu yang negatifnya. Tapi kalau misalnya dengan keyakinan kelas kita memberikan kesadaran kepada peserta didik, harapannya apa? Dia memang betul-betul sadar ada peraturan, ada guru atau tidak yang memonitor dia. Dia itu betul-betul sudah memahami ya nilai ini yang saya jalankan. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Pembentukan keyakinan kelas ini yang bisa. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya abstrak ya, harus dicari lagi kan. Nah, lalu keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang disepakati bersama. Semua orang akan meyakini kalau nilai itu adalah nilai positif. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, diskusi, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi
Jadi hari ini sebagai modal Bapak Ibu wali kelas ya, untuk menyepakati selama ini kalau misalnya kita menerapkan keyakinan peraturan kelas saja, tapi hari ini kita ubah peraturan kelas itu, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas yang memang siswa menjalankan itu karena penuh kesadaran untuk menuju nilai-nilai yang dia yakini itu adalah nilai-nilai universal. Oke, dan terakhir Bapak Ibu ya, akhirnya sebentar lagi ya. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Ini cara kita merespon peserta didik kita supaya anak didik kita itu merasa nyaman, tidak merasa terhadik, merasa difasilitasi gitu ya, tidak merasa dijudge atau dihakimi. Bagaimana prosesnya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki masalah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi segitiga ini. Ya, apa saja yang harus dilakukan guru? Nah, di situ bisa kita lihat guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Biasanya kalau anak salah itu ngadep kita aja udah mundur duluan gitu ya, ada rasa takut kan? Nah, merasa bersalah di sana. Lalu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Berarti kita betul-betul memfasilitasi peserta didik. Dia mengakui sebuah kesalahan, lalu murid tersebut mencari solusinya dan memberikan kesempatan kepada murid untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik. Next. Nah, ini polanya bisa dilihat segitiga restitusi itu ada 3. Kenapa dibilang segitiga restitusi? Karena yang pertama kita bisa melakukan menstabilkan identitas. Ya. Kesalahan anak itu kita anggap sebagai sebuah proses untuk menuju lebih baik lagi. Berarti terjadi proses belajar di sana. Kalau misalnya anak datang terlambat, ya. Anak datang terlambat untuk menstabilkan itu, ya kita terima dulu. Oke, kamu terlambat kenapa? Kita gali lagi kenapa. Alasannya kita terima dulu. Setelah itu kita minta apa? Validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan itu benar atau salah? Kalau dia mengatakan salah, nah baru kita menanyakan lagi kesalahan itu keyakinan yang mana, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar, nilai-nilai apa yang kamu langgar. Kalau dia udah tahu, udah sampaikan kembali, maka kita minta apa? Pilihan tadi, 2 pilihan. Kamu mau seperti ini selanjutnya atau melakukan sebuah perubahan? Karena ini efeknya kepada diri sendiri. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita lihat di sini. Setuju nggak? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ini dengan catatan konteksnya adalah kesalahan yang kecil ya. Misalnya hal-hal yang besar, misalnya menggunakan narkoba. Kalau kita katakan apa-apa nak, kamu pakai narkoba salah ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak sejalan. Jadi misalnya identitas di sini berbuat salah itu tidak apa-apa, maksudnya hal-hal kesalahan-kesalahan yang kecil. Kenapa kita perlu menstabilkan identitas? Karena supaya anak itu tidak trauma dan dia menganggap itu adalah sebuah pembelajaran. Belajar dari kesalahan yang dia buat. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, gitu. Intinya kita menerima dulu kesalahannya. Setelah itu baru kita mampu untuk mengarahkan. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan tadi, kita menerima sebuah kesalahannya, baru kita pastikan ya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Nah, kenapa dia bisa datang terlambat? Karena macet, karena bangun tidur lambat, karena tidur malamnya larut, misalnya ya. Ya, cari dulu penyebabnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu kita memberikan penguatan kepada dia ya, supaya dia ingin merubah perilakunya yang
salah tadi akan berubah menjadi sebuah pelajaran ke depan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang seperti yang kita buat tadi, kesepakatan keyakinan kelas tadi ya, kan nilai-nilai universal yang diyakini, nilai-nilai positif. Menanyakan keyakinan apa yang dia langgar, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya datang terlambat, kira-kira apa nilai yang dia langgar tadi? Tadi tidak menghargai waktu misalnya atau orang lain gitu ya, misalnya disebutkan seperti itu. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Baru apa bayangan kita? Ini contoh-contoh kalimat yang mungkin kita berikan kepada peserta didik untuk menjalankan segitiga eksekusi tadi. Oke, Bapak Ibu, jadi setelah selesai tadi segitiga eksekusi berarti berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Jadi seperti yang awal saya sampaikan tadi, kita sebenarnya sebagai guru sudah menjalankan ini semua, tapi hari ini saya sebagai CGP kembali menebalkan agar kita menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi supaya kita mampu memfasilitasi peserta didik kita dan mengantarkan peserta didik kita kepada cita-cita setinggi-tingginya dengan potensi mereka masing-masing. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan ya, waktu kesempatan yang diberikan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu, ya, bahagia selalu tentunya, dan semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Masih semangat? Supaya kita bersemangat, kita harus briefing dulu, ya. Mister mau kalian sekarang berhitung, kan? Ketika kalian menyebutkan angka ganjil, kalian ganti dengan kalimat dengan kata boom, ya. Ganjil boom, ya. Berarti kalau misalnya satu ganjil kan, berarti boom, ya. Kita mulai dari sini. No, belum konsentrasi ya. Ketika kita kan berhitung ya, berhitung 1, 2. Kalian ketika kena angka ganjil berarti kalian sebut boom. 3. Kalau enggak berarti 2. Kalau 2, terus ini boom. 4. Nah, seperti itu terus selanjutnya ya. Oke. Boom. 4. 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Hari ini Mister mau kita menyepakati sebuah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu apa, Mister? Ada yang tahu kan? Belum tahu ya. Nah, selama ini kita memikirkan untuk memunculkan budaya positif di lingkungan belajar kita, supaya belajar kita menjadi nyaman, menjadi tentram, saling mendukung. Itu perlu ada sebuah kesepakatan, ya. Kesepakatannya dari siapa, Mister? Dari kita semua. Kita yang menciptakan, kita juga yang menjalankan, ya. Nah, untuk itu Mister mau kalian membentuk kelompok, satu kelompok 3 orang, ya. Ini boleh join ke sini bertiga. Lalu kamu Grace, Sheila bergabung. Oh enggak, ya boleh sini. Detro ke sini. Ini kalian berberapa nih? Bertiga, berempat. Kamu berempat, ini join ke sini. Ya, join ke sini. Kakak, ya. Oke, ini pindahin. Pindahnya maju, kamu sini. Viola. Bertiga, diskusi. Berempat ya, join sana.
gabung. Kita ke sini guys. Kursinya kita gabungkan. Pindah. Kita gabungkan mejanya. Mejanya masukkan. Oke, sini Ray. Oke, kursi aja kayaknya. Kursi aja cukup, mejanya tetap. Kursi aja. Boleh. Ya, baik. Di sini ada 3 kelompok. Kalian bisa memikirkan ya, selama ini kita belajar di kelas. Ketika belajar itu pasti ada yang mengganggu kalian. Ya, mungkin kelasnya ribut, ada yang mengejek atau tidak menghargai begitu ya. Gurunya mengajar di kelas, ada yang ribut, ya, bercanda atau ketawa. Nah, itu semua kan harusnya tidak terjadi. Gitu? Nah, maka dari itu kita hari ini Mister akan memberikan di sini sticky note di masing-masing kelompok. Kalian tuliskan kira-kira kita buat peraturan kelas yang seperti apa supaya kelas itu menjadi nyaman dan aman untuk kita belajar. Ya, kita akan menuliskan peraturan. Nih, kalian. Oke, boleh. Gak apa-apa. Ini boleh join sini. Coba aja. Kami kok di sini. Video video. Oh, kalian bertiga ini selesai. Oke, join ke sini satu kelompok, buat kelompok sendiri. Oke, tadi saya ambil kursi lagi. Baik, sudah kebagian semua ya. Nah, satu kelompok kalian berdiskusi, pikirkan di dalam sticky note satu lembar, kamu buat 2 peraturan. Kira-kira apa yang kita buat peraturan supaya kelas belajar kita menjadi nyaman? Ya, satu kelompok. Ya, satu kelompok. Berarti kalian kumpulkan 2 sticky note karena bisa minta satu kelompok membuat 4 peraturan. Oke, silakan. Boleh dipikirkan. Berarti misalnya kalian sepakati satu orang buat 1 peraturan. Kira-kira apa yang bisa diberikan? Ya. Kamu boleh buat peraturan, tuliskan di sini peraturan supaya belajar lebih nyaman itu seperti apa peraturan yang kita buat kelas. Boleh. Ya, peraturannya terserah, yang penting supaya kelas itu nyaman untuk kita belajar. 4. Tapi dalam satu sticky note buat 2 peraturan. Nah, bagi 2 lembar. Oke. Sudah? Sudah ada kelompok yang selesai? Silakan dituliskan langsung. Benanya mana? Kamu nanti les terus enggak ya? Di kelas, ya kan?
Oke, boleh kalian dengarkan aja langsung ya. Jangan terbalik ya. Jangan tulis di labnya, tapi ini ya. Jatuh ya. Mister boleh bikin lima nggak, Mister? Pak, Boleh bikin lima nggak? Masih ada satu ekstra. boleh. Ya. Nggak perlu tulis lagi. Oke, dulu yang What is the voice in the when you get like butt stuck in the butt and that's the butt that one and actually you know that one day when yeah that's the butt that's the butt bujang it's also the tradition in Africa but girls don't play because I'm just gonna get pregnant. So my first so like they go wait, where is this? So this that's the first one. That's one. Okay, this one people. Maybe you know what? And then wait, and then they put you know, and then this another boy. This the papa. No, but the one. But not so still. And then another boy stuck again. And then kita ada 3 orang stuck right. And then the other boys, they will have to jump. And if this fall, then they win. But if this fall, then this will. So basically this one is. ada lagi yang perlu ditempelkan? I don't think so. Udah yang kelompok terakhir ini, di sini udah. Silakan, boleh. Dan cukup itu boleh. Banyak. Nanti kita akan seleksi dan yang kalian tuliskan kita akan sepakati, ya. Yes, baby girl. Mister, ini ekstra gimana tuh saya? Oke. Di sini kita sudah membuat sebuah peraturan, ya, supaya di kelas kita akan nyaman untuk belajar. Ya, budaya positif akan muncul. Namun ini masih dalam bentuk peraturan. Di mana peraturan itu kan berarti kalau kita buat itu karena peraturan itu dibuat oleh orang, ya, bukan karena diri kita, bukan kita yang membuatnya. Oke, kita lanjutkan. Peraturan yang kita buat ini akan
dia akan menjadi sebuah keyakinan kelas di mana itu hasil dari kita yang buat dan kita sepakati, kita yang akan menjalankan. Contohnya begini ya, kita lihat di sini ada satu, jangan berkata kasar. Kira-kira berkata kasar ini untuk apa? Kita tidak boleh berkata kasar itu tujuannya untuk apa? Nilai apa? Ya. Oke, supaya menghormati. Ya, kita tidak berkata kasar. Nilai yang kita munculkan itu adalah nilai menghormati, menghargai orang lain. Ya kan? Makanya kita tidak boleh toksik, berkata kasar. Bagus ya. Lalu melakukan piket. Kira-kira tujuannya untuk apa? Menjaga kebersihan kelas. Nilai menjaga kebersihan kelas yang akan kita munculkan ya. Udah mulai paham ya. Lalu tidak teriak-teriak, tidak duduk di meja. Itu nilai apa di sana? Menghargai juga kan? Menghargai, menghormati orang lain. Terus tidak memukul atau menyakiti orang lain secara fisik. Itu kepedulian. Betul kan? Oke. Tidak boleh makan di kelas. Nah, itu nilai apa di sana? Tidak boleh makan di kelas. Nanti bisa ada sampah-sampah di Ah, kelas dan berarti juga ada bau-baunya. bau-baunya. Bisa. Ya, berarti nilai kebersihan ya. Menghargai itu ya, yang membersihkan juga ya, yang piket. Oke. Nah, karena mister, jadi peraturan yang kalian tuliskan ini bukan hanya sebagai sebuah peraturan, namun kita sudah membuat ini karena kesepakatan, karena kesadaran kita untuk menumbuhkan nilai-nilai universal. Di mana nilai-nilai universal tadi yang kita sudah cari tadi, kita tidak boleh misalnya tidak boleh datang terlambat, karena sebenarnya datang terlambat itu untuk apa? Untuk mendisiplinkan diri kita ya, supaya kita tidak terlambat. Nah, disiplin di sana, nilai disiplin. Terus apa lagi? Saling menghargai orang lain. Ya, kalau misalnya makan di kelas, sedang guru menjelaskan bagaimana? Menghargai guru kan? Tidak, ya berarti di sana ada nilai menghargai. Nah, di sini bisa mau tanya ke kalian. Dengan kesepakatan, dengan keyakinan kelas yang kita ciptakan ini, kira-kira kalau misalnya ada yang melanggar bagaimana? Denda. Denda? Hukum. Wah, kalau hukum denda maka akan gimana? Iya. Kata temanmu menasehati. Berarti kita sepakati dulu ya. Berapa kali dinasehati, kalau misalnya dia masih tidak berubah, apa yang akan dilakukan? Ada konsekuensi yang harus ditanggung ya. Nah, ini segera. Berarti kita memberikan dia kesempatan untuk memahami keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu karena kita yakin dia belum memahami tujuan dari nilai-nilai kebaikan yang akan dia munculkan. Saya yakin sekali kalau kalian sudah paham, sudah tahu nilai-nilai keyakinan kelas yang kita jalankan itu berefek kepada diri kita juga dan menjadikan kelas kita nyaman untuk kita belajar, pasti kalian akan menjaganya. Ya, kalau dengan sebuah peraturan, kalian akan merasa kaku, merasa tertekan, gitu ya. Tapi kalau sebuah kesepakatan yang kita ciptakan, maka kita akan menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan dan tidak ada rasa terpaksa. Ya, paham ya? Nah, berarti keyakinan kelas yang kita ciptakan kali ini itu kira-kira ada manfaatnya nggak? Oke, Mister perlu pendapat dulu. Manfaatnya apa? Keyakinan kelas yang kita ciptakan ini manfaatnya untuk kita apa? Gimana? Oke, katakan dulu.
Ya, nggak apa-apa. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, siap. Jadi apa manfaat kita? Jadi manfaatnya agar kelakuan siswa di sekolah kita adalah makin tertib Dan kelakuannya tidak mencerminkan karakter yang baik lah ya. Oke, tanpa ada paksaan ya. Itu yang paling penting. Oke, penuh kesadaran. Ada yang lain? Boleh? Mau Sekolah bersih. Oke, sekolah menjadi bersih, hidup kita menjadi sehat. Oke. Mengevaluasi diri sendiri, apakah sih kita sudah memiliki karakter yang baik atau belum gitu ya? Oke, bagus sekali pendapatnya di sini. Gimana nih, Erik? Pendapat kamu apa manfaatnya kita membuat sebuah keyakinan kelas ini? Kita menyepakati keyakinan kelas ini. Agar apa? Oke, Petro. Oke, bagus sekali. Agar kelas kita suasana belajarnya lebih nyaman. Oke, bisa rasa cukup pertemuan kita pada kali ini untuk menyepakati sebuah keyakinan kelas. Intinya kita sama-sama bisa menjalankan kesepakatan yang kita buat ini. Ya, kita yang menulis sendiri, kita yang memikirkan dan kita yang menjalankan agar